Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan kalau kita boleh kembali lagi untuk beribadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Kita ambil saat teduh sejenak. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kita angkat satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita, sebab janjinya selalu ya dan amin dan tidak pernah meleset, tidak ditepati sebab Dia Allah yang ajaib. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya bahwa itu semua rencana-Mu, itu semua proses yang Engkau siapkan bagi kehidupan kami. Ini hati kami Tuhan, ini penyembahan kami. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa dan kita akan tahbiskan ibadah kita pada hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena begitu besar kasih dan anugerah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah terlewatkan barang sedetik pun dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Sekalipun banyak tantangan, pergumulan, persoalan ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tapi kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, walaupun ya Tuhan kami tidak berada di dalam gedung yang besar, di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di mana umat-Mu sedang beribadah, sedang memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Bahwa pertolongan dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, dan dari Roh Kudus, kiranya memberkati ibadah ini dari awal sampai kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami berada di sekitar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sekalian, menjamah setiap kami, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan bagi kami. Terjadi satu perubahan yang ajaib bagi kami saat dengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyambut firman Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan kita akan baca dalam Bilangan pasal yang ke-20, ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah kesabaran. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang Kristen mengalami frustasi dalam hidupnya. Dia ingin hidup lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, hidup di dalam kekudusan bersama dengan Tuhan, tetapi realitanya, kenyataannya dia dalam kegagalan. Ayub pernah berkata dalam Ayub 30 ayat yang ke-26, ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Jadi di sini kita melihat Ayub mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tetapi dia gagal dalam kehidupannya. Dan kemudian Paulus juga berkata demikian dalam Roma pasal 7 ayat 19, dia berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi bertolak belakang. Seringkali kita berkata, Tuhan hari ini saya mau sabar, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Begitu kita keluar dari pintu kamar kita mulai terpancing untuk emosi. Sehingga apa yang kita katakan, hari ini saya tidak mau marah, saya tidak mau gagal, saya mau hidup sabar terhadap semua orang. Tapi nyatanya kita gagal dan kita marah-marah, bahkan kita sakit hati. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Inilah suatu proses yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak enak untuk diproses. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini sabar?
ketika kita diperhadapkan satu ujian yang memancing untuk kita tidak sabar. Nah, kalau kita bisa sabar ketika ada pancingan untuk kita tidak sabar, berarti kita sudah lulus. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16, Salomo berkata demikian, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan masalah jatuhnya, bukan masalah gagalnya ketika kita diproses oleh Tuhan, tetapi bagaimana kita bangkit dari proses tersebut. Karena Salomo katakan 7 kali kita jatuh, 7 kali kita gagal, yang Tuhan mau adalah kita bangun kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau supaya waktu kita gagal, ketika kita mau sabar dan kita gagal, yang Tuhan kehendaki adalah kita bertobat. Kita sadar, kita bangun kembali dan jangan berbuat kesalahan yang sama. Nah, demikian juga di dalam pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita belajar dari Musa dan Harun. Musa dan Harun, firman Tuhan katakan Musa itu dipuji sama Tuhan dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Tuhan sendiri berkata, adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Musa itu memiliki hati yang lemah lembut. Tapi dalam pembacaan pasal 20 ini kita melihat ada satu kegagalan yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh umat Israel sehingga Tuhan begitu murka kepada Harun dan Musa? Firman Tuhan katakan sampai-sampai mereka dikatakan ayat 20 tadi, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya aku tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Sebenarnya kesalahan mereka itu apa? Ini sebenarnya masalahnya sepele. Masalah air minum. Masalah tidak ada air untuk diminum. Karena dikatakan di ayat yang kedua pasal 20 Bilangan, di sana dikatakan pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Jadi ini masalahnya sepele. Masalah air minum. Tetapi bisa memancing emosi ketidaksabaran daripada Musa dan Harun sampai mereka tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Apa yang dilakukan oleh umat Israel sampai memancing amarah daripada Musa dan Harun? Dikatakan di ayat yang ketiga, mari kita lihat Bapak Ibu. Mungkin waktu posisi kita ada di lingkungan Israel, mungkin kita juga bisa gagal seperti Musa dan Harun. Ayat yang ketiga, ketika tidak ada air minum, apa yang dilakukan umat Israel? Ayat 3, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mereka ngajak Musa itu tengkar gara-gara air. Mereka ngajak Musa itu duel. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang kasih. Dan kemudian dikatakan yang kedua, ayat yang keempat lagi. Mengapa kami membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Ya, mereka menyalahkan Musa. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan di padang gurun? Jadi umat Israel ini membandingkan, mengingat masa lalu mereka. Kenapa kamu bawa-bawa kami keluar dan masuk ke padang gurun? Jadi masalah kekurangan air, dampak negatifnya mereka menyalahkan Musa dan Harun. Itu bisa memancing emosi. Dan kemudian yang lebih parah lagi ayat yang kelima. Di situ firman Tuhan katakan ayat 5, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur,
tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Jadi mereka menyalahkan Musa dan Harun. Gara-gara kamu, kami ini jadi miskin. Gara-gara kamu, kami ini menjadi melarat. Gara-gara kamu, kami mengalami kekurangan. Jadi semua disalahkan kepada Musa dan Harun. Kenapa kamu mengeluarkan kami dari perbudakan Mesir? Karena kami lebih enak di sana daripada di sini menjadi umat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih, walaupun demikian perilaku umat Israel kepada Musa dan Harun. Musa dan Harun sampai di sini mereka tetap panjang sabar. Apa yang mereka lakukan? Musa meninggalkan sungut-sungut umat Israel dan mereka datang menghadap kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Musa belum menanggapi emosi daripada umat Israel. Mereka tetap tenang, diam. Dan mereka meninggalkan mereka lalu bersujud kepada Tuhan, membawa semua omelan, sungut-sungut daripada umat Israel di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberi jawaban penguatan kepada Musa dan Harun. Ayat 7 sampai dengan 9 kita perhatikan di situ. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 8, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepada Musa. Nah, sampai di sini kita melihat Musa dan Harun ini taat kepada firman Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka dikatakan oleh firman Tuhan taat kepada perintah Tuhan. Dan ayat yang ke-9, mereka tidak melakukan satu pelanggaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Musa mengumpulkan umat Israel kembali, kita melihat ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan katakan, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah Musa kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Nah, di ayat yang ke-10 ini Musa terpancing amarahnya, terpancing kesabarannya. Kenapa? Mungkin pada waktu Musa mengumpulkan umat Israel yang jumlahnya besar itu, Musa melihat mungkin reaksi-reaksi dari umat Israel. Ada mungkin di antara mereka senyumannya sinis kepada Musa dan Harun. Ada mungkin tingkah laku mereka seperti mengejek. Ada mungkin di antara mereka membelakangi Musa dan meremehkan Musa, dan sikap-sikap mereka ini yang tidak menghormati pemimpin besar Musa dan Harun pada saat itu, yang membuat Musa ini terpancing untuk jatuh ke dalam kesalahan. Sehingga kita melihat kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh Musa ayat yang ke-10 bagian B. Dia katakan, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka. Umat Israel ini dikatakan oleh Musa umat orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka dalam bahasa aslinya adalah Hamorim. Artinya orang kafir. Jadi Musa katakan, dengarkan kepadaku hai kamu orang kafir. Padahal Tuhan mengatakan umat Israel ini adalah umat Tuhan. Karena emosinya Musa, maka dia terpancing untuk amarah kepada umat Israel pada saat itu. Musa menunjukkan sikap
kepada umat Israel, dia melanggar kekudusan Tuhan. Musa mengambil otoritas Tuhan. Seharusnya Musa hanya menyampaikan firman Tuhan. Musa tidak punya hak untuk mempersalahkan umat Israel pada saat itu. Karena kata firman Tuhan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi kita melihat di sini kesalahan pertama yang dilakukan oleh Musa adalah dia melanggar kekudusan Tuhan. Dan sebenarnya hak Tuhanlah yang memurkai umat Israel. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mendidik anak-anak kita di rumah mungkin, karena mungkin terlalu menjengkelkan hati kita sebagai orang tua, sehingga kita tidak lagi mengontrol perkataan kita untuk seorang anak. Kita mungkin mengata-ngatai anak-anak kita karena kita emosi sehingga melukai hati mereka. Marah, jangan sampai kita berbuat dosa. Tetapi Musa kita lihat dia marah kepada umat Israel dan dia sudah melanggar kekudusan Tuhan. Karena dia melanggar apa yang Tuhan katakan. Tuhan tidak mengajarkan kepada Musa untuk mengatakan umat Israel itu orang Hamorib, orang kafir. Tapi Tuhan menyuruh Musa untuk mengumpulkan umat Israel dan dia memberikan satu penjelasan dari firman Tuhan. Ini yang pertama kesalahan daripada Musa dan Harun. Mereka begitu sangat marah dan sampai melanggar kekudusan Tuhan. Yang kedua yang kita lihat adalah pada ayat yang ke-11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat meminumnya. Nah, Tuhan tidak menyuruh Musa dan Harun itu pukul bukit batu itu dengan tongkat. Tapi yang Tuhan suruh adalah ayat yang ke-8 tadi, firman Tuhan dengan sangat jelas katakan, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu haruslah menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Katakanlah, bukan pukul bukit batu itu. Kemudian di situ supaya diberi air. Katakan. Jadi kuasa perkataan, kuasa firman itu disampaikan. Tapi Musa dan Harun oleh karena ketidaksabarannya, dia ambil tongkat otoritas kuasa Tuhan dan dia pukulkan 2 kali ke bukit batu itu dan memang mujizat itu terjadi. Sehingga kita melihat di sini kesalahan yang kedua adalah karena ketidaksabaran daripada Musa dan Harun, mereka menempatkan posisinya sebagai Tuhan di hadapan umat Israel. Seolah-olah mujizat itu datang dari Musa dan Harun. Padahal mujizat atau kuasa itu datang itu dari Yahweh, dari Tuhan. Bukan dari Musa dan Harun. Mereka hanya alat saja di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting buat kita sekalian. Jangan sampai kita melakukan satu pelanggaran, satu kejahatan dari perkataan kita. Kita tidak bisa mengubah manusia. Tapi yang bisa mengubah manusia itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Orang tua tidak bisa mengubah anak menjadi baik. Kadang-kadang orang tua mau mengubah anak menjadi baik, dia memakai berbagai macam cara. Dan itu sudah melanggar. Kita yang datang sama Tuhan dan dengarkan firman Tuhan untuk kita sampaikan, nanti Roh Tuhan yang mengubah hati keluarga kita, anak-anak kita. Tuhan tidak menyuruh Musa untuk melakukan sesuatu tindakan di luar perintah Tuhan.
Tuhan menyatakan kepada Musa dan Harun, katakan saja kepada gunung batu itu, mereka akan lihat kuasa Tuhan dan roh Tuhan akan mengubah mereka, bukan memukul dengan kekerasan. Di Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 106 ayat 32 ayat 33 dengan sangat jelas firman Tuhan katakan, mereka menggusarkan dia, Tuhan, dekat air Meribah, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Ayat 33, sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Jadi kita melihat satu tindakan dari Harun dan Musa. Mereka mengeluarkan kata-kata yang teledor. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita marah, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang teledor. Baik kepada anggota keluarga kita, baik kepada anggota sesama kita. Jangan mengeluarkan kata-kata teledor supaya Tuhan tidak memurkai kita. Ada di dalam Alkitab satu kisah juga mengatakan Saul. Saul ini adalah raja umat Israel. Tapi Saul juga oleh karena ketidaksabarannya, akhirnya jabatannya sebagai raja dicopot sama Tuhan. Satu kali Saul dan umat Israel berada di medan peperangan. Mereka diserbu oleh bangsa Filistin. Bangsa Filistin dengan jumlah yang sangat besar. Kalau kita membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 15, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Itu kita melihat bagaimana ayat yang kelima, umat Israel itu diserbu oleh orang Filistin. Ada 3.000 kereta, ada 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki seperti pasir jumlahnya. Nah, ini membuat bangsa Israel menjadi sangat ciut, takut karena melihat jumlah umat Israel itu begitu sangat besar. Umat Filistin itu begitu sangat besar. Sehingga umat Israel itu lari terbirit-birit ketakutan. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, kalau mau ada peperangan antara umat Israel dengan bangsa lain, seorang nabi harus diundang datang untuk membuat korban bakaran dan korban keselamatan. Nah, pada saat itu nabinya adalah Samuel. Samuel sudah diundang oleh Raja Saul, tapi Samuel tidak datang-datang. Hari pertama tidak datang, hari kedua tidak datang, hari ketiga tidak datang. Sampai hari yang ke-7 baru Samuel datang. Nah, melihat lamanya Samuel tidak datang waktu diundang untuk melakukan korban bakaran dan keselamatan, Saul tidak sabar. Waduh, karena ketakutan, maka dia mengambil satu tindakan yang fatal. Lalu dia memanggil semua prajuritnya untuk menyediakan korban bakaran dan korban keselamatan. Dan melakukan korban keselamatan dan bakaran itu bukan tugas dari seorang raja, tapi seorang nabi. Tapi Saul karena tidak sabar, dia menggunakan yang bukan haknya. Sehingga pada waktu dia mengadakan korban bakaran dan korban keselamatan, Samuel datang. Samuel marah besar kepada Saul. Apa yang engkau kerjakan? Engkau tidak punya hak untuk melakukan ini. Bukankah Tuhan sudah menyertai peperangan ini dan membuat kalian berhasil? Karena engkau tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, maka saat ini juga jabatanmu sebagai raja yang diurapi Tuhan akan dicopot dan akan digantikan oleh raja berikutnya yang diurapi sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat oleh karena ketidaksabaran seringkali kita melakukan hal-hal yang sangat fatal dan yang merusak hidup kita di hadapan Tuhan. Bukankah seringkali ketika kita sakit, sudah pergi ke dokter, tidak sembuh juga karena kita tidak sabar, kita pergi ke dukun. Ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, perekonomian sulit, mungkin kita di PHK melamar pekerjaan, belum ada jawaban, lalu kita pergi ke cari orang pintar.
percaya kepada jimat, menghalalkan segala cara melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Dan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di luar firman Tuhan itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Amsal katakan di dalam Amsal 14 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Apakah Bapak Ibu mau dikatakan sebagai orang yang bodoh atau orang yang bijaksana? Tuhan mau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu sabar. Yang kedua firman Tuhan katakan dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi Bapak Ibu, penting sekali kesabaran. Karena orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang bisa menguasai diri itu sama dengan orang yang merebut kota. Mengapa kita harus sabar? Karena firman Tuhan katakan Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kalau Tuhan adalah panjang sabar dan kita tidak sabar, berarti kita sudah melanggar Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Tuhan panjang sabar, kita tidak bisa sabar. Maka itulah sebabnya Musa dimurkai Tuhan, Harun dimurkai Tuhan, Saul dimurkai Tuhan. Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar sabar. Sebab Tuhan panjang sabar dan kita juga harus panjang sabar seperti Tuhan yang kita percayai. Biarlah kiranya firman Tuhan saat ini berbicara kepada Bapak Ibu sekalian menjadi berkat. Apapun permasalahan yang Bapak Ibu sekarang sedang hadapi, mungkin Bapak Ibu sedang sakit dan belum sembuh. Mungkin Bapak Ibu sedang bergumul untuk perekonomian, apapun masalahnya. Mari kita bersabar, nantikan waktunya Tuhan. Jangan lekas-lekas marah dan jangan memarahi, jangan menyalahkan siapapun, tetapi kita tetap sabar menantikan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama-sama. Tolong kami selidiki setiap kami supaya kami berlaku sabar. Mungkin ada orang-orang yang berniat jahat kepada kami. Tolong mampukan kepada kami untuk kami dapat bersabar menghadapi mereka yang melakukan kejahatan kepada kami. Oh, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap mereka yang memancing emosional kami, memancing amarah kami. Oh Tuhan, kuatkan kami supaya kami tidak terpancing dan berbuat dosa sehingga mendatangkan murka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, saat kami marah supaya kami tidak mengeluarkan kata-kata teledor, kata-kata yang menghina Tuhan, kata-kata yang menghujat Tuhan, mengeluarkan kata-kata yang kotor. Tolong supaya mulut kami tidak najis bibir, tapi kami bisa menguasai semua perkataan kami. Tuhan, tolong supaya ketika kami marah, kami tidak menyimpan kepahitan, kami tidak menyimpan luka-luka batin, tapi kami dapat mengampuni setiap mereka yang melakukan kejahatan kepada kami. Berkatilah kami semua sidang jemaat Tuhan yang sudah dengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong mereka, apapun persoalan pergumulan mereka. Mari campur tangan Tuhan terjadilah bagi mereka. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami putus asa dikuatkan, yang mengalami begitu banyak persoalan dalam hidup mereka, Tuhan menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Situasi bangsa kami yang sekarang ini belum kondusif. Oh, begitu banyak korban-korban berjatuhan karena virus corona. Kami berdoa dalam nama Yesus, hanya kuasa Tuhan saja yang mampu menghentikan penyebaran virus corona ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, dari pemerintahan sampai semua rakyat Indonesia, supaya kami bekerja
bekerja sama bergotong royong untuk mendisiplin diri kami, memutuskan mata rantai daripada COVID-19 ini, supaya kami berdisiplin diri dengan protokol-protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah umat Tuhan imunitas yang kuat, yang sempurna oleh darah Yesus bagi kami semua. Berkati pemerintahan kami, berkati seluruh umat Tuhan. Oh, kami sungguh-sungguh serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ini kami Tuhan, kami mau diproses dan kami mau dibentuk. Sebab bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan mengandalkan Engkau saja Tuhan. Kami mendapat pertolongan, dan sebab Engkau Tuhan harapan kami. Engkaulah harapan. Tanpa Engkau Tuhan, kami bukan siapa-siapa, sebab Engkau yang menopang kami. Dengan kekuatanku,
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah janji-janji berkat dari Tuhan. Walaupun Bapak Ibu di rumah, saya mohon berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluargamu melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya secara melimpah atas seluruh anggota keluargamu. Dan Tuhan akan menghalau daripadamu segala macam kutuk, kemiskinan, kebangkrutan, dan kegagalan. Tuhan bahkan juga menghalau dari hadapanmu segala macam penyebaran virus, termasuk virus corona, tidak akan menimpa kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita duduk dan saat teduh di dalam doa.